Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fas'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ikhwah fillah, hafizakumullah, ahlan wa sahlan. Kita bisa kembali berjumpa setiap hari Sabtu dan Jumat, ya, Jumat dan Sabtu. Dan sebagaimana biasa di setiap Sabtu sore kita melanjutkan pembahasan kita dalam membahas qawaid fiqhiyah. Ya, qawaid fiqhiyah dalam kitab, membahas kitab yaitu Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah karya Dr. Labib Najib hafizahullah ta'ala. Dan kita telah sampai ke kaidah yang ke-21 sekarang. Dan insya Allah sebagaimana biasa di setiap pertemuan kita membahas tidaknya 2 kaidah setiap harinya. Ya, setiap pembahasan, setiap pertemuan. Nah, qala al-musannif hafizahullah ta'ala al-qa'idatul hadiyata wal 20, kaidah yang ke-21. Maka ala khilafil asli la yuqasu alaihi, yaitu sesuatu yang mana dia adalah menyelisihi asal, hukum asal, maka dia tidak boleh dikiaskan padanya. Sesuatu yang memang sejatinya adalah khilaful asli, sesuatu yang menyelisihi hukum asal, maka tidak ada kias padanya. Bagaimana maksudnya? Makna al-qa'idah, taqaddama anna rukhasa tathbutu ala khilafil asli li dalil. Nah, ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa mengenai makna rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah sesuatu yang mana hukumnya itu menyelisihi hukum asal, tetapi dia ditetapkan karena dalil. Ya, rukhsah adalah makana ala khilafil asli li dalil. Ya, makana ala khilafil asli li dalil, ya, sesuatu yang menyelisihi hukum asal karena ada dalil. Ya, contohnya seperti menjamak dan mengqashar salat. Ya, hukum asalnya salat itu tidak boleh dijamak. Hukum asalnya sholat itu yang 4 rakaat kalau sholat asar dan isya, asar dan zuhur dan isya gitu kan. Tetapi karena ada dalil, karena ada uzur seperti safar misalnya, maka baru diperbolehkan mengqashar maupun menjamak sholat tersebut. Jadi kan namanya rukhsah itu makana ala khilafil asl, menyelisih hukum asal, ya, tetapi karena ada dalil. Bulan Ramadan wajibnya orang Islam berpuasa, itu hukum asalnya. Tapi boleh dia tidak berpuasa, mungkin misalnya karena sedang safar, maka hukumnya khilaful asal. Dia boleh tidak berpuasa tapi menggantinya di hari lain. Wa fiha taisirun minallahi ta'ala 'alal ibad, dan rukhsah itu terdapat di dalamnya kemudahan dari Allah atas hambanya. Wal aslu adamuha, dan hukum asal rukhsah itu tidak ada. Kan itu kemarin ya. Apa rukhsah itu al aslu wujuduha atau al aslu adamuha. Nah, rukhsah asalnya tidak ada. Menjadi ada karena ada dalil. Menjadi ada karena ada uzur, kan gitu. Walamma kana al-amru kadzalika fa innahu la yatawassa'u fiha wa la yatajawazu biha mawdu'uha alladhi waradat fihi. Oleh karena itu, karena yang namanya rukhsah itu asalnya tidak ada sampai ditetapkan oleh dalil, maka tidak boleh kita berlapang-lapang bermudah-mudah dalam perkara rukhsah dan melampaui batas daripada tempat yang memang telah disebutkan oleh syariat. Jadi nggak boleh kita bermudah-mudah, ya, karena rukhsah itu adalah makana ala khilafil asal li dalil. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya tetap berlaku. Khasatan idza kanat illatur rukhsah
ghairu ma'qulatil ma'na. Ya, terkhusus jika illah rukhsah itu ilahnya tidak dipahami oleh akal, atau bahasa lainnya ta'abbudi. Ya, ilahnya adalah ta'abbudi. Dalil kaidah nanti insyaallah akan tambah paham jika dengan contoh ya. Kita bahas dulu dalil kaidah. Dalil hadhil qaidati al-istishab. Nah, ini al-istishab ya. Al-istishab, al-baqa'u ala makan. Ya. Ini pembahasannya dalam usul fikih ya, al-istishab itu. Bagaimana maksudnya? Ya, bagaimana maksudnya dalil dari kaidah inilah al-istishab. Wajhu dzalika anna ar-rukhasa khilaful asl. Fama taridu fihi ar-rukhsah ya fama taridu fihi ar-rukhsatu yustashabu fihi hukmul asli bi khilafi ma waradat fihi ar-rukhsah. Jadi namanya rukhsah itu kan khilaful asl, menyelisihi hukum asal karena sebab dalil. Maka selama tidak ada dalil atau tidak ada uzur yang membuat adanya rukhsah tersebut, maka yustashabu fihi hukmul asal, maka dia harus tetap mengambil hukum asal. Bi khilafi ma waradat fihi rukhsah, kecuali berbeda ceritanya kalau memang ada uzur atau ada dalil yang mengakibatkan rukhsah itu ada, maka kita boleh mengambil rukhsah tersebut. Atau bahasa gampangnya, asyai'ul ladzi laisa fihi rukhsah nabqa fihi al-asl. Sesuatu yang tidak ada rukhsah padanya, maka kita tetap berada pada hukum asalnya. Kenapa? Wal aslu adamur rukhsah. Hukum asalnya rukhsah itu dihitung tidak ada sampai adanya dalil yang mengatakan atau sampai ada uzur yang membuatnya menjadi ada. Jadi selama tidak ada, nggak boleh kita ambil rukhsah. Nah, lalu bagaimana praktek kaidah ini secara syar'i? Ya, dijelaskan oleh Syekh Labib, disebutkan ada setidaknya 3 contoh, ya 3 contoh yang berkaitan tatbik dari kaidah ini. Pertama, min tatbiqatil qaidah. Contoh yang pertama, al-awwal la yakfil ikhtisar fil mashi ala asfalil khuf. Nah, ini. La al-mashi ala asfalil khuf qiyasan ala al-iktifa bi mashi ba'di a'lahi ala al-madhab. Nah, ini masalahnya terkait permasalahan al-mashu ala al-khuffain. Mengusap khuf itu rukhsah atau azimah? Itu rukhsah. Ya, itu adalah rukhsah. Ya, hukum asalnya orang ketika berwudu itu membasuh kaki. Enggak cukup hanya mengusap di atas khuf, itu hukum asalnya. Tetapi ada syariat dalil yang mengatakan mensyariatkan bolehnya mengusap khuf baik bagi orang yang mukim maupun orang yang safar. Bagi yang mukim itu 1 hari 1 malam atau 24 jam jatah waktunya. Bagi yang safar itu 3 hari 3 malam atau 72 jam. Nah, mengusap khuf dalam mazhab Syafi'i khususnya itu cukup dia mengusap sebagian meskipun sedikit, ya, mengusap sebagian kecil dari bagian atas khuf. Bagian atas khuf dia usap sedikit. Ya, dan itu sudah mencukupi. Meskipun hanya dengan 1 jari dia colek begitu bagian atas, dia usap atas sepatunya itu dengan 1 jari saja, maka sudah yujzi, sudah mencukupi, dan mengusap khufnya dihitung sah. Ya, nah sunnahnya boleh bagian bawah juga diusap. Asalkan atasnya dibasuh, maka mengusap bagian bawah itu juga disunahkan. Ya, sebagaimana itu pembahasannya dalam
pembahasan fikih. Terus boleh nggak kita kiaskan mengusap bagian bawah khuf saja, bagian bawah khuf saja kita usap dengan alasan kias. Mengkiaskan kalau bagian atasnya saja boleh dengan diusap sebagian, maka boleh nggak kita mengusap bagian bawah saja, bagian bawah khuf saja sebagian kecilnya. Sebagaimana bolehnya mengusap khuf bagian atas saja sedikit. Maka itu tidak boleh, la yakfi. Karena hukum asal mengusap khuf itu, karena mengusap itu sejatinya khilaful asal. Sejatinya dia adalah khilaful asal. Rukhsah, bukan azimah. Maka karena dia adalah sebuah rukhsah, dan tata caranya minimalnya itu harus mengusap bagian atas khuf saja minimalnya, maka tidak bisa dikiaskan dengan mengatakan boleh juga kita mengusap bagian khuf, bawah khuf saja sedikit. Nggak bisa dikiaskan karena mashul khuffain sendiri itu rukhsah, maka tidak boleh dikiaskan padanya. Ya, mengusap bagian atas khuf itu adalah termasuk rukhsah, maka tidak boleh mengkiaskan bagian atas dengan bagian bawah saja. Itu maksudnya. Ya. Li'annahu lam yathbut al-iqtisar alaihi bi khilafil iqtifa bi mashi ba'di a'lahu. Karena tidak sabit, ya, tidak ada dalil keterangan yang mengatakan bolehnya mencukupkan mengusap bagian bawah khuf saja karena mengkiaskan dengan bagian atas. Ya, bimashi ba'di a'lahu. Berbeda dengan mengusap bagian atas, sebagian kecil dari khuf bagian atas. Karena itu ada dalilnya. Fayaqtasiru alaihi wuqufan ala mahalli rukhsah. Maka itu sifatnya tauqifi. Maka tidak boleh dikiaskan hanya dengan mengusap sebagian kecil dari bawah khuf. Insyaallah paham ya? Insyaallah paham. Ya. Contoh lain begini, contoh lain. Dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan menjamak sholat dalam kondisi motor. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi motor, hujan deras. Oke? Nah, boleh nggak kita kiaskan? Boleh nggak kita kiaskan yaitu menjamak sholat dalam kondisi dalam kondisi cuaca dingin banget. Cuaca dinginnya dingin ekstrim. Boleh nggak dikiaskan? Ya, nggak boleh. Karena menjamak itu sendiri adalah rukhsah khilaful asal. Maka tidak boleh dikiaskan pada sesuatu yang sifatnya khilaful asal. Nah, itu dia. Kemudian contoh yang ketiga, ya di sini kedua, tapi tadi sudah saya contohkan contoh lagi. Contoh yang kedua di sini masafatul qasri marhalatan. Ya, bagi yang sudah pernah belajar fikih mazhab Syafi'i pasti tahu. Jarak minimal bolehnya seseorang melakukan qasar salat yaitu marhalatan atau masirata yaumin. Perjalanan 2 hari. Kalau dikilokan itu 83 km. 83 km minimal jarak safar. Baru boleh mengqasar salat. Faman qasada mawdi'an ala marhalatin biniyati alla yuqima fihi bal yarji'u falaysa lahul qasru dhahiban wala ajiban fa wa inna lathu masyaqqatu marhalataini mutawaliyataini li'annahu la yusamma safaran tawilan wal ghalibu fi rukhsi al-ittiba'. Jadi yang namanya qasar boleh bagi orang kalau jarak safarnya 83 kilo atau dikenal dengan safar tawil, ya kan? Nah, bagaimana dengan kasus seseorang yang dia mau safar ke kota B dari kota A? Ya, dia mau safar dari kota B, dari kota A ke kota B. Yang jarak dan dia itu tidak niat mukim di sana. Artinya dia mau ngelaju bolak-balik. Misalnya nih, ada guru, misalnya contohnya di kami di Ibnu Abbas ya, ada guru yang tinggalnya
Misalnya di Salatiga. Tinggal di Salatiga. Oke. Mau ke Klaten, misal. Tinggal di Salatiga, mau ke Klaten. Nah, jarak Salatiga Klaten misal, ya saya tidak tahu jaraknya berapa, tapi saya contohkan saja misalnya nggak nyampe 83 kilo. Jarak antara Salatiga ke Klaten itu misalnya 70 kilo. Kan itu belum mencapai jarak minimal qashar sholat kan? Nah, maka tapi dia ke Klaten itu nggak nginep, dia bolak-balik. Pagi dia berangkat dari Salatiga ke Klaten, ngajar. Nah nanti habis asar dia pulang. Dia akan pulang lagi. Ke mana? Pulang lagi ke Salatiga. Ya. Jadi dia berangkat dari Salatiga ke Klaten. Itu sekali berangkat 70 kilo. Pas dia pulang 70 kilo lagi. Totalnya kan 140 kilo. Bolak-balik. Ya, bolak-balik 140 kilo. Pertanyaannya, boleh nggak dia safar? Boleh nggak dia safar? Boleh nggak dia qashar? Nah, boleh nggak dia qashar? Padahal sudah mencapai jarak lebih dari 2 marhalah. Karena dia bolak-balik. Berangkat 70, pulang 70. Dikiaskan dengan orang yang safar, sekali safar jaraknya 83 kilo. Misalnya dari Klaten mau safar ke Purwokerto misalnya. Misal, sekali berangkat itu udah lebih 83 kilo itu ke Purwokerto. Nah, boleh nggak dengan mengqashar sholat orang yang Salatiga Klaten bolak-balik tadi, total jarak tempuh dia bolak-balik 140 kilo. Boleh nggak dia mengqashar, mengkiaskan dengan orang yang safar 83 kilo sekali berangkat? Nggak boleh, nggak bisa. Ya, karena yang pertama tidak memenuhi syarat, ya, dan yang kedua yang namanya mengqashar sholat itu adalah khilaful asli, maka tidak boleh dikiaskan padanya sesuatu kepada yang khilaful asal. Jadi syaratnya ya sekali berangkat itu minimal 83 kilo. Jadi nggak dihitung bolak-balik, itu nggak dihitung. Jadi sekali berangkat itu jaraknya 83 kilo. Meskipun dalam sehari itu dia menempuh 140 kilo yang notabene lebih banyak, sudah melewati batas minimal mengqashar salat, tapi karena dia perginya cuma 70, pulang 70, maka itu tidak dianggap. Tidak boleh dia mengqashar salat pada saat itu. Ya, tidak boleh dikiaskan dengan orang yang safar telah mencapai jarak minimal qashar yaitu 83 kilo. Li'annahu la yusamma safaran tawilan. Enak. Karena dia yang tadi bolak-balik itu dari Salatiga ke Klaten tidak disebut safar tawil, padahal syaratnya harus safar tawil. Wal ghalibu fir rukhasi al-ittiba. Ya, dan umumnya dalam rukhsah itu adalah ittiba. Karena mengikuti tuntunan syariat. Contoh yang ketiga, as-salatu tahrumu 'indal istiwa. Nah, kita tahu ya, di antara waktu-waktu sholat yang terlarang adalah saat istiwa. Saat matahari tepat posisinya di atas. Sebelum zawal lah istilahnya. Ya, kan waktu sholat terlarang itu awqatul karohah. Untuk sholat itu ada 5. Pertama, ba'da sholati subhi hatta tartafi'a syamsi. Hatta tartafi'a syamsu. Ya. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a. Kemudian ketika terbitnya matahari sampai meningginya matahari. Yang ketiga, inda istiwa'i syamsi fi wasatis sama, ketika istiwa matahari tepat di tengah-tengah langit itu. Ya, kemudian ba'da sholatil asri hatta al-ghurub, habis sholat asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima, ba'da inda ghurubis syamsi hatta yaktamilal ghurub, ketika terbenamnya matahari sampai benar-benar sempurna tenggelamnya matahari tersebut.
itu waktu-waktu terlarang, ya, auqatul manhi wa anha lis-shalah. Ini untuk sholat sunnah mutlak ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan atau sebagaimana yang sudah antum pelajari dalam pembahasan fikih. Hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak, ya, atau sholat sunnah yang tidak ada takyid, tidak ada muqayyadnya. Nah, jadi hukum sholat di waktu istiwa matahari, sedang berada di tengah-tengah, di atas matahari, di atas langit itu tengah-tengah, itu kan waktu terlarang. Kecuali hari Jumat, karena ada hadis yang mengatakan hal demikian. Jadi pas Jumat boleh orang sholat meskipun saat matahari posisinya istiwa. Oke? Wala taltahiqu baqiyatu awqatin nahi yaumal jum'ah di waqtil istiwa. Nah, tadi kan dikatakan di antara waktu terlarang adalah ketika matahari saat posisi benar-benar pas di tengah, di atas, saat istiwa. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu saat matahari istiwa tidak ada waktu terlarang. Khusus buat hari Jumat. Maka ini kan rukhsah ya. Hukum asalnya haram sholat sunnah mutlak saat posisi istiwa. Itu hukum asal. Kecuali pada hari Jumat karena memang ada dalil yang mengatakan demikian. Kecuali Jumat. Maka ini rukhsah. Ya, menyelisih hukum asal maksudnya. Ya, menyelisih hukum asal yang mana nggak boleh sholat saat istiwa. Nah, pertanyaan, boleh nggak kita katakan nggak boleh juga kita kita katakan boleh juga kita sholat di waktu terlarang di hari Jumat, misalnya saat ba'da asar atau ketika ghurub, ya, ketika terbenam matahari di hari Jumat. Itu juga boleh nggak kita pakai buat sholat? Karena kan tadi saat istiwa boleh buat sholat pada hari Jumat, ya kan? Waktunya indal istiwa. Nah, boleh nggak kita katakan sholat itu juga tidak terlarang saat ba'da asar di hari Jumat, atau ketika terbenamnya matahari, atau ketika posisi inda tulu'i syamsi hatta tartafi'. Boleh enggak dikiaskan? Dengan mengkiaskan bolehnya sholat di hari Jumat saat posisi matahari sedang istiwa. Dikiaskan dengan waktu-waktu karohah yang lain di hari Jumat tersebut. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena waktu yang boleh untuk dipakai sholat di antara waktu karohah yang ada pada hari Jumat hanya posisi istiwa saja. Saat matahari posisinya istiwa. Selain itu, 4 waktu yang lain itu tetap dikenakan keharaman sholat padanya. Tetap termasuk waktu-waktu karohah, tidak dikiaskan dengan waktu istiwa. Nah, gitu maksudnya. Semoga dapat dipahami. Lalu, waqad istathna fuqaha asy-Syafi'iyyati ba'd as-suwari min al-qaidah. Nah, ada pengecualian di sini, beberapa pengecualian permasalahan fikih yang dikecualikan dari kaidah maka ala khilafil asli la yuqasu alaih. Nah, contohnya bagaimana dalam masalah musaqah. Tahu ya musaqah ya? Musaqah itu akad misalnya saya dengan Agus, misalnya saya dengan Agus. Saya punya pohon kurma, tapi saya nggak pandai merawatnya, maka saya sewa Agus untuk merawat kebun kurma saya. Nanti hasil buahnya itu bagi 2 antara saya dengan Agus 50-50. Itu akad musaqah, akad menyiram, ya. Itu bagi yang sudah belajar fikih pasti ngerti itu. Akad musaqah. Saya Rizky punya kebun kurma, tapi saya tidak pandai cara merawatnya, sehingga saya pekerjakan orang, misalnya namanya Agus, saya sewa dia, saya panggil dia untuk meminta dia mengurusi pohon kurma saya atau kebun kurma saya. Nanti upahnya apa? Upahnya buah yang dihasilkan dari kebun kurma tadi bagi 2, PT-PT. 50% buat dia, 50% buat dia. Itu musaqah.
Nah, musaqah ini sebenarnya khilaful asl. Khilaful asl. Kenapa? Karena dalam akad musaqah itu terdapat gharar. Kita tahu yang namanya akad gharar, bai'ul gharar, itu dilarang dalam syariat. Ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nah, di mana letak ghararnya akad musaqah? Letak ghararnya adalah apa? Ya, bisa saja buahnya pohon kurma tadi nggak berbuah, ya kan? Bisa saja saat akad tadi kan buahnya nanti hasil buah itu kita bagi dua. Nah, kan mungkin saja ada kemungkinan pohonnya nggak berbuah. Ada kemungkinan nanti gagal panen misalnya. Ada kemungkinan kan di sana ada jahalah berarti. Ya enggak? Berarti kan ini sebenarnya hukum asalnya nggak boleh karena terdapat gharar. Tapi itu dikecualikan karena ada nas yang membolehkan akad musaqah. Gitu ya. Fatajuzul musaqah fil inab ma'anna nassa warada fil nakhli. Musaqah itu dalam nasnya hadis itu musaqah terhadap pohon kurma. Annan nassa warada fil nakhl. Terhadap pohon kurma. Ya, terus pertanyaan, boleh nggak kita kiaskan akad musaqah itu boleh juga pada pohon anggur? Boleh nggak? Ya ini ya berbicara dalam mazhab Syafi'i ya. Karena dalam mazhab Syafi'i akad musaqah hanya boleh kepada dua jenis buah saja, yaitu an-nakhlu wal inab. Nah, inab ini dikiaskan dari nakhl. Nah, musaqah sendiri itu khilaful asl. Dan di hadis musaqah itu bercerita tentang pohon kurma. Jadi akad musaqah dalam hadis itu berkaitan dengan akad musaqah pada pohon kurma. Tidak ada padanya pohon anggur. Tapi boleh nggak kita kiaskan ke pohon anggur? Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh. Padahal di sini kan menyelisihi kaidah. Kaidahnya maka ala khilafil asli la yuqasu alaihi. Musaqah sendiri ala khilafil asl. Dan dia dalam hadis terdapat hanya berbicara tentang pohon kurma. Tetapi ternyata ulama Syafi'iyah mengatakan boleh juga dikiaskan dengan pohon inab. Wa qad nuqila 'ani Syafi'i annahu qasahu 'ala nakhl, dan telah dinukilkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah mengkiaskan bolehnya akad musaqah terhadap pohon inab, pohon anggur, karena dikiaskan dengan pohon kurma. Wa hadhihi suratu wa nahwuha takunu istisnaan binaan ala anna al-asla 'inda Syafi'i huwa 'adamul qiyas 'ala ar-rukhsasi mutlaqan. Ya. Dan permasalahan gambaran seperti ini dan yang semisalnya itu dia kedudukannya sebagai istisna, pengecualian dari kaidah yang dibangun bahwasannya Imam Syafi'i anal asla 'inda Syafi'i, hukum asalnya menurut Imam Syafi'i adalah tidak ada qiyas terhadap rukhsah, ala adamil qiyas ala rukhsasi mutlaqan, tidak adanya qiyas terhadap rukhsah mutlaqan sama sekali. Likauniha khilaful asli, karena statusnya dia adalah khilaful asl, dan khilaful asl tidak boleh dikiaskan, kan gitu tadi bunyi kaidahnya. Amma law kana yaqisu fi ma dhahara fihi al-ma'na fa hadhihi suratu laysat istisnaan wallahu a'lam. Ya, tapi kalau dia bisa dikiaskan yang mana fima dhahara fihil ma'na, yang mana ilahnya itu ma'kulatul ma'na, maka gambaran tersebut bukanlah disebut sebagai istisna. Wallahu a'lam.